Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Maharani, NPM 231060216 dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Program Studi Psikologi Islam, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama. Video ini guna untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Islam dan Lingkungan Hidup yang diampu oleh Ibu Mustamira Sofa Salsabila, SPSD, MSI. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa ilmu yang saya dapat dari salah satu mata kuliah saya, yaitu Islam dan Lingkungan Hidup. Nah, yang akan saya jelaskan adalah materi tentang dampak rusaknya terumbu karang bagi kehidupan manusia. Ingin tahu bagaimana lebih jelasnya? Mari kita simak. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu apa sih pengertian terumbu karang itu? Terumbu karang merupakan masyarakat organisme yang hidup di dasar perairan dan berupa bentuk batuan kapur yang cukup kuat menahan gaya gelombang laut. Sedangkan organisme-organisme yang dominan hidup di sini adalah binatang-binatang karang yang mempunyai kerangka kapur dan alga yang banyak di antaranya juga mengandung kapur. Yang kedua yaitu manfaat terumbu karang. Sama seperti fungsinya yang banyak, manfaat terumbu karang juga cukup banyak bagi kehidupan manusia serta ekosistem alam. Manfaat terumbu karang secara umum adalah sebagai tempat hunian bagi berbagai flora dan fauna laut. Terumbu karang juga menutupi sebagian dasar laut, meskipun hanya kurang dari 1%. Selain itu, manfaat terumbu karang lainnya adalah untuk mendukung seluruh kehidupan laut, yang diperkirakan hingga 25% biota laut yang hidup di terumbu karang, dengan jumlah ikannya saja mencapai lebih dari 4.000 spesies. Adapun penyebab rusaknya terumbu karang. Penyebab kerusakan ekosistem terumbu karang yaitu faktor manusia dan faktor alam. Faktor utama penyebab kerusakan ekosistem terumbu karang di perairan ini yang diakibatkan oleh faktor manusia, yaitu masyarakat mengeksploitasi terumbu karang untuk dijadikan sebagai bahan baku kapur. Kerusakan ekosistem terumbu karang yang diakibatkan oleh faktor alam yaitu terjadi hempasan ombak dan jumlah presentasi kerusakan akibat faktor alam dan faktor manusia. Yang lebih mendominasi adalah faktor manusia dengan jumlah prosentase 12 atau 75%. Mengenai kerusakan itu telah dijelaskan di Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 41, yaitu Zoharul fasadu fil barri wal bahri bama kasabat aidi lannasi liyuzi kohum ba'dul lazi amilu la'allahum yarji'un, yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Adapun beberapa dampak dari kerusakan terumbu karang yaitu: 1. Hilangnya tempat berkembang biak ikan. Terumbu karang memiliki banyak ruang di mana ikan dan hewan kecil lainnya bisa bersembunyi dari mangsa, sehingga tempat ini adalah tempat ideal berkembang biak bagi binatang laut. Bila tidak ada terumbu karang, maka hewan laut tidak memiliki tempat berkembang biak sehingga dapat terancam kelestariannya. 2. Berkurangnya jumlah ikan yang dapat ditangkap nelayan. Karena berkurangnya ikan, maka nelayan akan berkurang pula pendapatannya. Bila berlanjut, kondisi ini akan menyebabkan kemiskinan bagi para nelayan. Dan yang ketiga yaitu hilangnya pendapatan dari pariwisata. Terumbu karang seperti di Bunaken, Derawan, dan Raja Ampat adalah tempat wisata yang terkenal dan banyak dikunjungi. Kegiatan wisata ini memberi sumber pendapatan bagi warga sekitar terumbu karang. Rusaknya terumbu karang akan membuat pendapatan masyarakat sekitar dari pariwisata akan turun bahkan hilang. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari saya mengenai dampak rusaknya terumbu karang bagi kehidupan manusia. Terima kasih telah menyaksikan video yang saya buat, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.